Nah, salah satu proses pasca panen dari talas beneng ini, selain dia digunakan dalam bentuk umbi segar, justru yang paling prospektif adalah dengan mengolahnya menjadi tepung talas beneng. Untuk sampai pada tepung talas beneng, umbi yang sudah dikupas, jangan lupa kulitnya masih bisa kita manfaatkan untuk sumber bibit, baik yang bermata tunas ataupun yang tidak bermata tunas tapi dengan perlakuan khusus. Sementara untuk umbinya, lazimnya para petani itu melakukannya dengan cara seperti ini. Mereka akan memarut. Kalau yang ahli ini, hitungan 1 jam mereka bisa menghasilkan 2 kintal. Hasil beneng yang tadi sudah diparut seperti ini, dia nanti akan direndam dulu, diberi perlakuan dengan air yang diberi sedikit garam. Durasinya semakin lama semakin baik. Setelah itu nanti dijemur, dan hasil jemurnya bisa seperti ini. Tapi ada juga beberapa kelompok tani yang memotongnya iris tipis seperti halnya keripik singkong. Prinsipnya adalah dia mengeringkan umbi ini dari tadinya yang kaya air sampai hanya tersisa sampai maksimal 10% lah. Semakin kering semakin bagus. Nah, seperti inilah nanti yang kemudian tahapan lanjutnya akan diolah menjadi tepung talas. Kalau sudah menjadi tepung talas, maka dia memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Harga pasar eceran teman-teman bisa cek di pasar-pasar online. Tapi terbuka peluang bagi petani untuk melakukan proses pemberian nilai tambah. Kalau orang Sunda menyebutnya value added proses, yang tadinya hanya 1000 maksimal 1500 di petani, ketika dijadikan gaplek, maka harganya meningkat menjadi 8.000 sampai dengan belasan ribu. Tinggal negosiasi dengan pembeli. Artinya ada peningkatan antara 50% sampai 100% harga komoditi talas beneng dari yang dijual dalam bentuk umbi segar ketika diolah menjadi gaplek seperti ini. Jadi dengan tambahan waktu yang hanya hitungan hari, petani tetap dengan aset yang sama. 1 ton talas beneng segar hanya bisa dijual pada harga 1.000 atau senilai 1 juta untuk per 1 ton, maksimal hanya 1,5 juta. Tapi 1 ton itu ketika dikonversi menjadi gaplek, dia menjadi sekitar 200 kilo yang nilainya bisa mencapai 2 juta. Tentu ini lebih menyenangkan, lebih membahagiakan buat petani. Kalau dia bisa bernegosiasi, kebetulan ketemu dengan pembeli yang tepat, bisa lebih tinggi dibanding 2 juta. Tapi kalau buru-buru daripada nggak laku, ya ada juga yang menjual di bawah 2 juta. Namun keunggulannya adalah ketika dia sudah berubah menjadi gaplek seperti ini, dia tidak khawatir kemudian rusak. Dia bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama, bulanan bahkan mungkin setahun. Kalau misalkan disimpan terus, gitu kan masih bagus. Sehingga posisi tawar petani jika nggak buru-buru perlu dana, bisa mencari harga yang terbaik. Dengan komoditas yang sama bisa mendapatkan harga nyaris 2 kali lipat. Hanya bertambah sedikit pekerjaan, yaitu mengiris dan merendam serta menjemurnya sampai kering. Inilah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan tepung talas, karena dia yang paling ekonomis untuk dijadikan tepung talas yang saya duga beredar banyak di pasaran saat ini adalah berasal dari talas beneng asli Pandeglang.